Kalau kita perhatikan model-model pemilu di negara maju, mereka sudah nggak bicara lagi tentang janji-janji kosong. Mereka selalu berbicara tentang gagasan, kita selalu dicekoki dengan janji-janji populis. Seperti makan gratis, BBM gratis, DP rumah gratis. Ada 30 juta anak prasekolah di Indonesia dan ada 77 juta ibu hamil. Mereka semua mau dikasih makan gratis kalau Prabowo jadi presiden. Itu janjinya dia. Dan bukan itu saja. Program gratisan kayak begini, itu biasanya mainan proyek, minyak tikusnya. Sehingga yang ada malah banyak yang ketangkep karena korupsi. Salah satu yang saya kumpulkan para pakar, salah satu adalah memberi makan siang dan susu gratis untuk semua anak dan murid di sekolah. Bagaimana kalau kita ayo bareng-bareng dukung biar Cak Imin balikan lagi sama Pak Prabowo. Bayangkan saja Pak Prabowo berjanji kalau dia terpilih menjadi presiden, maka seluruh pelajar di Indonesia akan mendapatkan makan dan susu gratis setiap hari. Lalu janji Cak Imin, kalau Cak Imin menang, maka BBM di Indonesia akan dibebaskan. Belum jaminan untuk orang hamil sebanyak 6 juta rupiah akan diberikan kepada semua wanita yang hamil. Coba gabungkan janji Prabowo dan Cak Imin. Nah, sekarang kalian menyesalkan melihat perpecahan koalisi Prabowo dan Cak Imin? KPK bisa tetapkan Cak Imin tersangka meski belum terbukti terima uang korupsi. Meskipun dalam kasus tersebut Cak Imin belum menerima uang hasil korupsi, namun jika sudah ada keterangan dari minimal 2 orang saksi yang menyebut nama Cak Imin, maka itu bisa dijadikan sebagai bukti awal atau bukti permulaan. Terlebih lagi jika ada sebuah dokumen dalam perkara Ekuo yang mencantumkan nama Cak Imin. Semangat terus buat KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Tegakkan keadilan dan semoga kasus ini segera terbongkar dan segera selesai. Saya akan mendukung Pak Anies Baswedan dengan Cak Imin. Karena mereka memberikan BBM gratis, makanan gratis, listrik gratis, semuanya gratis, modal dikasih. Mau nggak? Kalian mau nggak? Kalau saya sih mau, tapi ya bercanda. Salah satu pendukung yang dibuat kecewa dan marah atas keputusan Anies Baswedan itu adalah Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin. Bahkan ya Novel Bamukmin juga mengatakan bahwa pemilihan Caimin sebagai cawapres justru akan mencoreng pencapresan Anies Baswedan. Begitu katanya. Ya memang begitulah yang namanya Novel Bamukmin ini. Entah apa yang membuat dirinya sehingga sangat pede untuk menjadi calon wakil presiden di 2024 nanti. Ya kalau boleh saran, setidaknya ya kalau ingin menjadi cawapres, tolong supaya giginya itu ditambal terlebih dahulu. Saya pribadi sampai saat ini menimbang dan memutuskan masih keberatan dengan Anies dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar. Boleh dikatakan Cak Imin banyak dugaan tersangka sebagai pelaku yang melakukan korupsi, baik yang korupsi yang berkaitan dengan TKI maupun yang isu yang sangat berat itu isu yang sangat berat itu adalah kardus durian. Bagaimana kita mendukung orang gurunya saja dikudeta, Gus Dur aja dikudeta sama Cak Imin gitu kan. Wah ini artinya Cak Imin ini betul-betul perlu dipertanyakan, kok dengan NU saja tidak sejalan gitu. Artinya partai-partai pendukung saja dikecewakan, yang betul-betul punya kontribusi apalagi kita gitu kan. Saya juga keberatan dengan Nasdem karena Nasdem juga ada pelaku yang kita melihat dari Nasdem ini adalah tokoh yang justru menistaan agama. Saya dan kawan-kawan yang melaporkan itu Victor Leskodat, kok justru Anies berdampingan dengan partai-partai kelompok-kelompok menista agama. Dan sampai saat ini Nasdem
belum memberikan klarifikasinya, Surya Paloh belum memberikan klarifikasinya, kemudian Cak Imin juga belum memberikan klarifikasinya gitu. Dan ini kita tunggu gitu daripada Anies Baswedan bersama Surya Paloh bersama dengan Cak Imin harus memberikan klarifikasinya. Nah itu menjadi catatan, tahu-tahu bersama Nasdem, tahu-tahu bersama PKB. Nah ini kan kita bingung menentukan pilihan seperti apa nanti ke depan. Anies yang kita perjuangkan loh 212. Karena saya yang pertama melaporkan Ahok ke Mabes Polri, kolaborasi atau kerjasama antara 212 dengan NU itu sangat bagus. Dan ini kalau memang itu tercapai dan itu bisa, saya yakin Anies bersama Cak Imin bisa memenangkan Pilpres karena sudah mewakili NU dan spirit 212. Karena boleh dikatakan masa yang besar saat ini adalah masa 212 dan itu nggak bisa dipungkiri. Tidak memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Perubahan apa? Apakah Anda ini sudah membuat perubahan besar di masa jabatan Anda selama menjadi gubernur? Perubahan apa? Air banjir itu yang kamu bilang perubahan, yang melawan sunat Allah. Udahlah, nggak usah ngibul-ngibul. Apa kerjaan orang ini ya? Tiba-tiba ngecalonin diri jadi presiden. Lucu, termehek-mehek. Calon presiden seumur resapan. Terus ada yang komentar katanya, jangan lihat keburukannya aja, lihat kebaikannya. Emang semuanya buruk. Rumah DP 0 rupiah aja tidak ada, saudara. Itu janji di dalam mimpi, cerita dongeng. Oke, kemana? Nggak ada semua, tidak ada semua. Kalau orang yang cuma hanya bacot doang, ngomong, buktinya nggak ada, ya kalian juga saudara-saudara juga harus tahu bagaimana semasa kepemimpinan dia di DKI. Caimin mengatakannya apabila dia menjadi seorang presiden wakil presiden tahun 2024, dia akan menggratiskan minyak kendaraan bermotor. Gratis tanpa bayar selama dia menjabat. Kalau 2 periode 10 tahun tidaklah membeli minyak kita untuk kendaraan. Setiap hari beli minyak, tak pala lagi pakai uang. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia yang hamil dapat kompensasi 6 juta. Untuk itu, saya pribadi untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia jangan pernah percaya omongan seperti itu. Itu semuanya tipu belaka, tipu muslihat. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diambil, diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur.
pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum Partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan-pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin-pemimpin Republik Indonesia. Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerjasama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB, itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar, dicuri. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air malin. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan.
Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Kalau kita perhatikan model-model pemilu di negara maju, mereka sudah nggak bicara lagi tentang janji-janji kosong. Mereka selalu berbicara tentang gagasan, tentang apa yang akan mereka lakukan jika memimpin nanti, tentang sebuah mimpi besar. Kenapa mereka bisa begitu? Karena rakyatnya sudah pada pintar, pendidikan mereka tinggi, sehingga sudah nggak bisa lagi dikasih permen, makan gratis, BBM gratis lagi. Pasti rakyatnya muak dan akhirnya bicara bahwa pemimpin yang menjanjikan apa-apa gratis itu sudah pasti pemimpin pembohong dan pasti ada udang di balik batu. Orang-orang pintar hanya bisa digerakkan oleh gagasan, bukan oleh janji. Ada satu hal yang saya rindukan dalam setiap pemilu, baik itu pilkada ataupun juga pilpres. Saya rindu dengan kampanye gagasan yang berisi pemikiran dari sang calon pemimpin. Selama ini setiap kali mendekati pemilihan, kita selalu dicekoki dengan janji-janji populis seperti makan gratis, BBM gratis, DP rumah gratis, dan apa-apa gratis yang membuat para pemilih bukannya menjadi pintar, tapi malah menjadi semakin bodoh. Atau malah jadi lebih pintar, tetapi muak. Permen-permen atau janji manis seperti itu tidak membuat rakyat menjadi pintar, malah membangun mental bangsa ini menjadi mental lemah, miskin, selalu meminta, nggak punya daya saing, dan selalu berharap fasilitas. Kalau nggak dikasih, ngambek. Dampak dari kemuakan itu akhirnya masyarakat lebih memilih money politik. Terima uang dan asal nyoblos calon yang secara kapabilitas memang nggak mampu, hanya dia secara materi kaya. Perhatikan saja janji-janji manis yang populis yang selalu mengisi setiap berita. Itu seperti permen yang dibagi-bagikan ke anak-anak kecil sebagai iming-iming supaya anak itu nurut ke kita. Dan sudah seharusnya kita mulai membangun kampanye yang berisi gagasan mulai sekarang.
para calon presiden semuanya sudah harus membuat video-video berisi manifesto atau pernyataan politik tentang gagasan, bukan lagi tentang janji manis. Gagasan dari setiap calon presiden ini akan menjadi bahan diskusi di ruang media sosial, sehingga para pemilih akan menjadi lebih pintar dalam memilih calonnya. Tapi ada yang menarik hari ini. Ketika muncul video manifesto dari seorang calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo. Video itu katanya akan muncul secara berseri. Dan seri pertama ini, Ganjar bicara memperkenalkan dirinya sendiri, keluarganya, dan situasi yang dia alami pada waktu kecil ketika dia susah. Video pertama ini jelas masih banyak kekurangannya buat saya. Tetapi setidaknya Ganjar sudah memulai membuat sebuah video yang nantinya dalam seri-seri berikutnya akan berisi gagasan-gagasan tentang apa yang akan dia kerjakan kalau dia memimpin negeri ini nanti. Ganjar sudah membuat video manifestonya. Itu seperti menantang calon presiden lain untuk mengeluarkan video yang sama, video tentang gagasan mereka. Bisakah nanti Prabowo, Anies bicara tentang gagasan besar mereka nanti sehingga orang yang memilih mereka tidak seperti membeli kampret di dalam karung? Dan ruang media sosial kita tidak akan diisi lagi oleh narasi-narasi receh seperti kancing jas, sepatu, ribut video azan, dan lain-lain yang hanya memunculkan debat nggak jelas dan tidak berisi. Harus bisa. Karena kita semua rindu dengan gagasan segar, bukan pencitraan penuh polesan, filter yang berlebihan, dan mengandalkan fisik untuk bisa dipilih sebagai pemenang. Yuk, kita mulai dengan kampanye gagasan. Ada yang berkomentar, ada nggak produk Yaman Bu? Katanya gitu. Setelah saya pikir-pikir ada produk Yaman gitu. Yang pastinya yang kita tahu adalah yang produk dari Yaman yang melekat dalam hati kita ya Pak Anies Baswedan. Walaupun Pak Anies Baswedan lahir di Indonesia, belajar di Indonesia, cari rezeki di Indonesia, dapat pensiunan pun dari pemerintahan Indonesia, tapi dia tetap produk Yaman. Keasliannya itu tidak bisa diganggu gugat gitu, dan cara pemikirannya pun sama, hanya di sekitaran mereka aja gitu untuk cara pemikirannya gitu, hanya mereka yang mengerti gitu. Kalau kita sebagai orang pribumi gitu nggak mengerti, kita produk pribumi gitu nggak ngerti. Makanya saya lebih baik memilih produk pribumi, produk Indonesia sendiri gitu. Walaupun selain produk Indonesia ada produk Cina yang lebih harganya lebih murah dan kualitasnya juga baik gitu ya, sangat baik gitu. Ya diistilahkan kalau produk pribumi itu ya Pak Ganjar, Pak Jokowi yang nomor 1 gitu, Pak Ganjar nomor 2. Kalau produk Cina itu ya Pak Ahok gitu. Nah, saya lebih respect kepada Pak Ahok tentang masalah pekerjaan, masalah ketegasan. Pak Ahok memang good, is the best. Tetapi kita di sini lebih untuk untuk menjadikan Indonesia ini adalah negara yang lebih baik, negara yang lebih maju dan beretika baik, beretika bagus ya. Jadi kita harus memilih produk Indonesia sendiri, yaitu Pak Jokowi, Pak Ganjar seperti contohnya gitu. Kalau memilih produk lain, kita belum tentu bisa ya, belum bisa belum tentu mendapatkan kalau barangnya rusak, belum tentu kita bisa mendapatkan spare part-nya di dalam negeri gitu. Kalau buatan luar gitu kan belum tentu sejalan juga gitu ya. Yang betul-betul sungguh-sungguh prestasi Pak Anies. Oke. Untuk produk dalam negeri saya tetap pilih Pak Ganjar ya. Pak Jokowi nomor 1, Pak Ganjar nomor 2. Oke. Pokoknya produk dalam negeri harus tetap dipilih dan harus tetap kita pegang teguh demi kelangsungan negara kita Indonesia. Kalau Pak Ahok katanya sudah jangan mencalon-calonkan dia lagi menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden katanya. Pak Ahok dia akan tetap
membangun Indonesia dengan caranya sendiri, dengan kebisaannya sendiri. Pak Ahok itu orang yang serba bisa ya, orang yang bisa menyesuaikan diri dan bisa bekerja dimanapun gitu. Saya tahu beliau kerja ikhlas, jujur ya, tegas ya. Kalau masalah omongan Pak Ahok itu, Pak Ahok hanya jahat kepada orang-orang yang tidak baik dan suka mencuri duit negara gitu. Kepada masyarakat biasa beliau memang berpihak kepada masyarakat kalau Pak Ahok ya. Itulah jawaban saya ya, produk-produknya yang itu ya, lebih baik kita milih produk Indonesia sendiri. Oke, saya pilih Pak Ganjar, kamu pilih siapa? Tidak ada yang memaksa ya. Oke. Dan buktinya memang kalau produk luar itu ya seperti produk Yaman gitu yang kalian sebutkan itu ya, menjadi menteri pendidikan gagal, menjadi gubernur pun gagal. Kalau pendukungnya yang tidak terima ya tolong sebutkan sajalah prestasi 100% oleh Pak Anies Baswedan. 100% yang prestasi yang dibuat oleh Pak Anies Baswedan gitu ya. Jangan ada campur tangan orang lain gitu. Ya kalau investor itu ya memang harus ada dalam setiap kemajuan negara, itu harus ada gitu. Tapi yang ini 100% pemikiran dari Pak Anies sendiri gitu ya. Coba tolong sebutkan kalau memang ada prestasi Pak Anies gitu ya. Tapi setahu saya sih nggak ada gitu. Soalnya yang mengaku-ngaku JIS saja gitu ya, ternyata pemerintah pusat lebih banyak bantuannya gitu ya untuk membangun JIS. Dan demi membangun JIS, Pak Anies membiarkan bansos rusak parah dan tidak dibagikan kepada masyarakat gitu, dan memotong uang ASN gitu ya, PNS ya, memotong uang gaji mereka juga ya, dan belum dikembalikan sampai saat ini gitu. Banyaklah pokoknya. Nah di sini kalau pendukung Pak Anies kalau tidak menyukai komentar saya, tolong sebutkanlah prestasi Pak Anies. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI. Ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang.
dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh Khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.